Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Aurel dari PGSD 2018. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah video pembelajaran dengan materi siklus air, tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 1, manusia dan lingkungan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua kan? Sebelum pembelajaran kita pada hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang namanya Ibu sebut. Boleh angkat tangan ya. Adinda hadir, Anissa hadir, Anto hadir, Audi hadir, Bella. Oh, ternyata Bella sedang sakit ya. Untuk teman-temannya Bella, Ibu minta kalian mendoakan Bella ya, agar Bella dapat bergabung bersama kita lagi untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Rizky hadir. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk melatih fokus kalian supaya pada saat pembelajaran kalian gak ada tuh yang namanya bermalas-malasan, ngantuk, dan lainnya. Nah, untuk itu Ibu meminta kalian semua untuk mengikuti Ibu melakukan gerakan brain gym. Nah, gerakan brain gym ini sangat berfungsi untuk melancarkan pikiran kalian, melatih fokus kalian agar kalian tidak mengantuk, dan sehingga kalian tetap fokus selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu dua jari kalian seperti ini ditaruh di leher kalian, dan dua jari kalian yang sebelahnya ditaruh di pusar kalian. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Oh, semuanya belum? Ya, lihat, perhatikan Ibu, dua jari yang sebelah kanan taruh di leher kalian, dua jari yang sebelah kiri taruh di pusar kalian. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang gantian. Yang sebelah kiri kalian taruh di leher kalian, dan yang sebelah kanan kalian taruh di pusar kalian ya. Kita hitung bersama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk gerakan brain gym yang kedua, pada saat kemarin Ibu sudah menyuruh kalian apa? Betul sekali, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa air mineral atau air putih. Fungsinya adalah supaya menghilangkan kantuk yang ada di dalam diri kalian. Jadi pada saat pembelajaran tidak ada tuh yang menguap-nguap ketika Ibu sedang menjelaskan. Coba semuanya air putihnya, apakah sudah dipersiapkan semuanya? Mana coba? Anissa, air putihnya? Rizky, kenapa? Kok bisa lupa? Padahal Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk membawa air putih kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali kalau Ibu tugaskan untuk membawa sesuatu, kalian harus dengarkan ya. Anto, mana air putihnya? Baik sekali. Nah, sekarang kita minum air putih bersama-sama untuk meningkatkan fokus kita. Mari kita minum.
ucapkan alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengetes kalian dulu. Masih ingat gak sih kalian pembelajaran minggu sebelumnya? Gimana? Ingat tidak? Boleh Audi? Tepat sekali. Nah, pembelajaran kita pada minggu kemarin yaitu kita sudah membahas tentang manusia dan tumbuhan. Nah, manusia dan tumbuhan itu salah satu makhluk yang ada di bumi ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai siklus air. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar atau tahu mengenai siklus air? Iya, Dinda. Bagus. Ada lagi yang lain? Betul sekali apa yang dikatakan dengan Dinda. Siklus air itu berkaitan dengan hujan. Siapa di sini anak-anak ibu yang suka bermain hujan-hujanan? Wah, ternyata anak-anak ibu di sini semuanya pada suka ya bermain hujan-hujanan. Kalau begitu, mari kita bahas mengenai siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul dari atmosfer turun ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian yang melingkar. Perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Di sini ada 19 proses siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama, air laut, sungai, dan danau menguap akibat dari panas sinar matahari. Yang kedua, proses penguapan air ini disebut evaporasi. Yang ketiga, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Yang keempat, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Yang kelima, lama-kelamaan udara tidak lagi menampung uap air tersebut. Yang keenam, proses tersebut disebut presipitasi. Proses ketujuh, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Yang kedelapan, titik-titik air ini membentuk menjadi sebuah awan yang berwarna putih. Kalian pasti tahu dong awan. Yang kesembilan, proses tersebut dinamakan kondensasi. Proses ke-10, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Nah, betul ya tadi yang dikatakan oleh Adinda, kalau siklus air atau siklus hidrologi ini berkaitan dengan hujan. Yang ke-11, air hujan akan turun di daratan maupun di laut. Coba di sini siapa yang udah pernah ke laut atau ke pantai? Wah, ternyata kalian juga senang ya bermain di laut atau di pantai. Oke, selanjutnya proses yang ke-12. Kemudian air hujan jatuh ke tanah atau perairan. 13. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Kalian pasti sudah pernah merasakan kan bau air tanah seperti apa yang dituruni hujan? Wanginya khas sekali. 14. Setelah itu air tanah akan keluar melalui sumur. Siapa di sini yang suka pergi ke
ke rumah nenek atau pulang kampung, terus di kampungnya ada yang namanya sumur. Nah, itulah air tanah tadi akan keluar melalui sumur. 15. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Nah, kalian juga pasti sudah pernah melihat atau sering melihat di sekitar rumah kalian ada danau ataupun sungai. Nah, danau ini rembesan air dari sungai tadi. Ke-16, air hujan yang jatuh ke perairan akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Air hujan yang jatuh ke danau tadi atau ke sumur akan menambah isi dari tempat tersebut. Ke-17, air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air tersebut akan menguap kembali. Nah, air sungai yang sudah ada di tempat tersebut akan mengalir ke laut. Nah, dari air tersebut akan mengeluarkan uap yang terjadi pada proses tersebut. Ke-18, air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Yang terakhir, proses siklus air pun akan terulang lagi. Nah, setelah proses ini terjadi, maka proses ini akan terulang kembali dari awal hingga akhir. Di sini juga ada mengenai macam-macam siklus air. Siklus air itu ada 3. Bisa kalian lihat, siklus air yang pertama yaitu ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang terakhir atau yang ketiga ada siklus panjang. Namun kita tidak akan membahas ini karena yang kita fokuskan pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai materi siklus air. Sekarang kita lihat manfaat siklus air di sini. Yang pertama, dapat memelihara kehidupan dan ekosistem di bumi. Air dapat memanfaat dan memelihara ekosistem di bumi. Contohnya, air dapat menyiram tumbuhan. Nah, untuk itu tumbuhan dapat hidup seperti layaknya makhluk hidup di bumi. Tanpa air pun manusia juga tidak bisa minum. Maka dari itu manfaat air bagi kehidupan yaitu untuk ekosistem di bumi. Yang kedua, menjaga ketersediaan air di bumi selalu ada. Air di bumi selalu ada dan tidak pernah habis. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian air agar air tidak kering. Yang ketiga, bisa membantu pembentukan geologi bumi melalui erosi dan sedimentasi. Erosi itu pengikisan air tanah oleh hujan. Maka dari itu, kita harus menjaga air agar air tetap terlestarikan di bumi ini. Manfaat siklus air yang keempat yaitu dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti yang tadi sudah kalian sebutkan. Bisa untuk minum, memasak, mengairi pertanian, mencuci baju, dan lain-lain. Nah, setelah kalian mendengarkan dan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan menunjukkan ke kalian sebuah proses terjadinya siklus air. Kita di sini akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana terjadinya atau bagaimana proses siklus air atau siklus hidrologi itu dapat terjadi di muka bumi. Untuk memulai percobaan mengenai siklus air atau siklus hidrologi, kalian perlu mempersiapkan bahan-bahan untuk melakukan percobaan tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu
macam. Yang pertama, spidol permanen. Kalian boleh pilih warna apa saja. Yang kedua, warna makanan berwarna biru. Yang ketiga, plastik berkancing atau zip. Dan yang terakhir, label nama. Nah, setelah kalian menyiapkan bahan-bahan yang sudah ibu sebutkan tadi, selanjutnya akan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Plastik berkancing atau zip yang tadi sudah disediakan, yaitu kalian diberi air yang berisi air panas, kemudian kalian taruh seperempatnya saja, lalu kalian siapkan pewarna makanan. Kemudian kalian teteskan beberapa tetes ke dalam kantong ini. Setelah kalian tetes warna makanan tadi ke dalam plastik dekantong atau plastik ini, kalian lihat uap airnya mulai naik ke atas. Kalian bisa menggambar bebas mau seperti apa gambarnya. Di sini ibu ada contohnya. Yang warna kuning ini yaitu matahari, yang warna putih ini yaitu awan, dan yang warna hitam ini hujan. Yang berwarna hijau itu pohon, dan yang berwarna biru ini yaitu danau. Nah, pada saat matahari mendekati awan, proses penguapan itu terjadi dari air laut, yang dimana aliran air tanah menuju laut melalui penguapan ke udara dan menyampai matahari. Di sini air tanah pun meresap ke tumbuhan dan sehingga terjadi proses yang namanya hujan. Di sini kelihatan kan kalau ada uap airnya. Nah, itulah yang terjadi namanya pengembunan. Selanjutnya, di sini ada aliran air permukaan tanah yang menguap ke bumi. Bagaimana? Kalau kalian dari tadi mendengarkan apa yang sudah ibu jelaskan dan ibu sampaikan, pasti kalian dapat memahami dan mencoba percobaan ini di rumah. Sebelum kalian mencobanya ini di rumah, kalian harus pelajari lagi apa yang dimaksud dengan siklus air, bagaimana langkah-langkahnya. Setelah itu, kalau kalian sudah mencoba ini di rumah, besok kalian mencobanya di sekolah bersama teman-teman kelompok kalian. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok di sini nantinya akan kalian diskusikan mengenai hasil percobaan ini. Bagaimana? Semuanya udah pada paham? Coba, kira-kira gimana nih hasil percobaannya?
Kalau bisa dong pasti. Kalian boleh minta bantuan orang tua kalian supaya kalian aman, dan karena ini air panas jadi kalian dapat aman karena diawasi oleh orang tua kalian. Baik, kalau kalian sudah paham, sekarang apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, sekarang ada yang tahu kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu siklus air atau siklus hidrologi ialah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Maka disitulah terjadinya hujan. Manfaat-manfaat air pun banyak digunakan oleh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Air ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kalau tidak ada air, bagaimana kelangsungan hidup di bumi ini dapat berjalan? Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan tadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah PR atau pekerjaan rumah, yaitu coba kalian buat video pembelajaran mengenai proses percobaan siklus air di rumah masing-masing. Kemudian video tersebut kirim ke Ibu, dan durasinya tidak usah panjang-panjang, minimal 5 menit saja. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugasnya? Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.